wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita syukur pada Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan taufik pada kita sekalian untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Durusin Muhimmah li Amatil Ummah li Ibnu Baz rahimahullah, karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bin Abdul Muhsin hafizahumullah taala. Halaman 103 ya. Itu. Beda ya. Berapa, Pak? 103 atau 102? 01, 02 atau 03? 103 ya. Ya. Qala rahimahullah wa min anwa'ihi, dan diantara macam-macamnya. Macam-macam dari syirik, yaitu syirik akbar ya. Du'aul amwat wal asnam, berdoa kepada mayit-mayit dan patung-patung. Dan doa ibadah, karena doa adalah ibadah. Wal huwa a'dhamul ibadah wa ahammuha, bahkan dia ibadah yang paling agung dan paling penting. Sebagaimana telah sahih dengan hal itu sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, ad-du'a huwal ibadah, doa dialah ibadah. Doa dialah ibadah. Kemudian beliau membaca alaihi salatu wassalam firman Allah tabaraka wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan telah berfirman Rabb kalian, berdoalah kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan hina. Ai hakirin, rendah, hina. Dalilin, hina. Fasamal mustakbira an du'aihi, maka Allah menamakan orang yang sombong dari berdoa kepadanya mustakbiron, sebagai kesombongan, sebagai orang sombong, an ibadatihi, dari beribadah kepadanya. Berarti doa itu adalah ibadah. Wa du'a'u ibadatun bal a'dhamuha, doa adalah ibadah, bahkan dia yang paling agung. Faman da'a ghairallah, siapa yang berdoa kepada selain Allah dan meminta al-maddah, biasanya madad, al-maddah ya, pertolongan, yang meminta pertolongan, wal aun, bantuan dari selain Allah, wala jali ghairillah, dan berlindung kepada selain Allah, wastaghatha bi ghairillah, dan istighatsah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam syirik akbar yang memindah dari Islam, memindah dari agama. Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta maka mintalah kepada Allah, dan kalau minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya umat ini, suatu umat, seandainya mereka bersatu untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, mereka nggak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang memang telah Allah tuliskan untukmu. Kalau nggak ditulis nggak bakal terjadi. Fa'immatud dolal, dan para pemimpin sesat, alladzina khafahum an-nabi, yang Nabi khawatirkan sallallahu alaihi wasallam atas umat beliau, la yazaluna ilal an yahutsuna nas ala du'ail amwat. Jadi orang, para pemimpin kesesatan ya, hari ini sampai hari ini masih mendorong manusia untuk berdoa kepada mayit-mayit dan beristighatsah dengan mayit-mayit, kemudian istinjad
minta keselamatan juga dengan mayit-mayit. Wa yaqulun lahum, mereka berkata kepada mereka, ada yusamma tawassulan. Ya, sesama mereka mengatakan ini adalah tawassul, bukan syirik. Ini syafaat, bukan syirik. Ini tabarruk dan seterusnya. Ngalap berkah. Wa yuwarithunal awam tauriton adiman. Dan mereka menipu orang awam dengan tipuan yang besar. Atau apa itu? Warotoh. Menyangkut menjerat, menjerat ya. Menjerat orang awam dengan jeratan yang besar. Salam. Hatta inna ahadal awami, sampai-sampai sungguhnya salah seorang awam marrotan, suatu ketika, sami'tuhu, aku mendengar dia yad'u ghairallah, berdoa kepada selain Allah. Saya mendengar sendiri. Fanasahtuhu, kemudian aku menasihatinya. Wa akhadtu aqra'u alaihil ayat, dan aku pun mulai membacakan kepadanya ayat-ayat bi anna du'a ibadatun, bahwa doa itu adalah ibadah. La yajuzu an yusrafa li ghairillah, tidak boleh diarahkan kepada selain Allah. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 5, wa man adallu mimma yad'u min dunillahi, dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang menyeru selain Allah, mala yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, orang yang tidak mengabulkan untuknya sampai hari kiamat. Siapa yang lebih sesat daripada itu? Enggak ada. Wa hum an du'aihim ghafilun, sementara mereka dari doa mereka lalai, enggak tahu, enggak dengar. Kemudian juga firman Allah, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Yang kalian seru itu, ya selain Allah, tidak memiliki walaupun sekedar kitmir. Kitmir ini kulit ari pada biji kurma. Jadi itu biji kurma itu ada 3 istilah yang dipakai dalam Quran ya. Fatil, nakir, kitmir. Fatil itu serabut yang ada di belahan biji kurma itu, serabutnya. Kemudian nakir itu ada titik di tengah biji kurma, itu ada titik. Itu mungkin untuk tumbuhnya nanti mungkin. Kemudian kitmir itu kulit arinya. Itu untuk menunjukkan hal-hal sepele, kecil gitu. Jadi mereka yang kalian seru itu nggak punya kitmir sekalipun, nggak punya gitu. Kenapa kau minta gitu? Intad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian seru mereka, mereka nggak akan mendengar doa kalian, percuma, mayit. Walau sami'u, seandainya mendengar, tadi di depan udah dibilang nggak mendengar ya, ini cuma perandian saja. Seandainya pun mendengar, dan itu enggak. Mastajabu lakum, nggak bakal mengabulkan untuk kalian. Jadi percuma. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan nanti di hari kiamat mereka akan mengkufuri syirik kalian, mengingkari. Jadi menyalahkan kalian. Enggak ada manfaatnya gitu. Di dunia enggak mengabulkan permintaan kalian, di akhirat mengingkari kalian. Jadi mana manfaatnya, di mana? Enggak ada. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Kemudian kata Allah, dan enggak ada yang bisa memberi berita kepadamu seperti khabir. Allah Ta'ala yang maha mengetahui perkara lembut, perkara detail.
itu Al-Khabir. Jadi nggak ada yang bisa cerita begini seperti Al-Khabir, Allah Ta'ala. Ini berita dari Allah gitu, beda dengan berita dari yang lain. Jadi Allah menceritakan tentang perkara gaib. Mayit itu kan gaib. Mayit dengar atau nggak dengar siapa yang tahu. Mayit mengabulkan atau nggak mengabulkan siapa yang tahu. Nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah bilang itu ya, sudah Allah jelaskan di situ. Tapi masih saja banyak orang yang minta kepada mayit-mayit, terutama mayit wali gitu katanya. Kuburan wali rame. Orang sakit, orang pengen punya anak, orang pengen punya jodoh, orang pengen punya duit, orang pengen jadi presiden. Iya presiden tadi. Itu Masya Allah. Ini musim-musim orang mau banyak ke kuburan ini. Nah, bentar lagi. Amin. Ya Allah. Syirik kan masih banyak di negeri ini ya. Jangan bilang itu muslim semua, mayoritas Islam, mayoritas jumlahnya doang ya. Angkanya doang mayoritas, tapi hakikatnya ya, banyak yang nggak ngerti Islam. Banyak yang merasa Islam padahal mungkin sudah bukan Islam lagi karena melakukan pembatal keislaman tuh banyak. Gimana? Kuburan. Ya, tempat kami namanya keramat. Oh, kuburan keramat ya. Ya, ngasih duit. Iya, duitnya diselipkan di apanya. Iya. Iya, itulah. Antum ngambilin. Dulu waktu kecil. Bisa diambil ya. Kan dia banyak keramat itu kan di bawah bangku. Itu bukannya nanti diambil sama pengurus sama juru kunci. Kayak kalau di sana kan banyak mitos-mitos kuburan panjang. Terus? Nah, itu orangnya panjang. Ukurannya emang panjang kan? Berarti orangnya? Enggak tahu di dalam itu enggak. Ular kali. Kadang orang ngelepas ayam, dan nanti kalau pulang dia disengat sama tawon gitu lah, itu berarti katanya ada. Lepas ayam di situ? Iya. Pulang ke rumah? Bernazar gitu, banyak bernazar gitu. Nanti ayamnya pulang? Enggak. Lepas aja di daerah. Lepas. Terus yang kena tawon siapa? Nah, nanti habis ngepas atau ngasih uang itu pulang bisa kena tawon. Dapat berhasil. Nggak tahu. Ada uang. Mayitnya kerjasama sama tawon. Karena daerah kami itu. Nah, itu uang nggak ada yang ngambil nanti. Kadang kalau anak-anak kan udah tahu kan. Ya enggak, memang nggak ada panitia. Nggak ada ya di sana itu karena saking banyaknya keramat. Kami tuh Jambi itu Kabupaten Tepung khususnya daerah kami itu paling banyak keramat. Setiap kampung ada sendiri-sendiri. Jadi jarang yang dari kampung luar. Jarang. Karena ada jadi khusus orang situ yang datang. Iya. Terus nggak ada ngambil duit. Maksudnya panitia nggak ada. Nggak ada. Kalau di tempat lain kan kampung udah ada masing-masing keramatnya. Nah, memang ada dikoordinasi itu duit dikumpulin banyak itu berkarung-karung ya. Ya kan ngelempar duit kembali duit juga itu kayak orang mancing kan, ikan kecil dapat ikan besar gitu. Itulah kesirikan gitu. Mayoritas muslim kan, muslim nggak tahu Islam begitu. Ajaran paling fundamental itu, pondasi itu nggak ngerti mereka. Iya, mereka bilang gitu. Itulah tipuannya begitu. Tipuannya gitu tuh, subhatnya begitu. Ya kita cuma sarana ini, nanti Allah yang ngabulkan. Selalu begitu. Dukun aja gitu kan. Ya orang Jawa bilang iki mung serono gitu. Jadi cuma sarana gitu. Memang bilang begitu. Jadi maksudnya jangan anggap ini yang yang hebat gitu. Ini cuma sarana. Jadi mau dicampi-campi ini cuma sarana gitu. Bilangnya sarana, tapi ya hakikatnya sarana yang tidak sesuai syariat gitu. Dan itu syirik kecil minimal syirik kecil. Kalau ada permohonan kepada selain Allah baru itu syirik akbar. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab itu minimal syirik kecil.
Jadi kesyirikan tuh banyak sekali sebenarnya, nggak ada yang mau bongkar gitu loh. Memang apa namanya itu isu-isu sensitif kan. Kalau dai tiap hari bahas tentang itu terus terus viral tuh langsung banyak sekali yang ngeroyok itu. Langsung tenggelam, nanti nggak bisa dakwah lagi. Tapi memang harus ya harus ada, harus gencar kita mendakwahkan tauhid karena memang itu perkara paling penting gitu. Ngapain orang capek-capek sholat, ibadah segala macam tapi nggak diterima oleh Allah kalau orang punya kesyirikan. Banyak sekali yang terjadi ya di mana-mana. Sampai ke tingkat pesantren, saya itu datang ke pesantren begitu, santri-santrinya itu melingkari kuburan baca Yasin memang. Tapi mereka sebagian berkeyakinan ya ini ngirim doa gitu kepada mereka, tapi di balik itu ingin dapat berkah juga, sama aja. Minimal bid'ah kalau itu minimal. Tapi kadang-kadang orang karena dalam kondisi begitu kan khusyuk gitu, terasa khusyuk, terus minta diselipkan ada menyebut nama mayit atau wali gitu. Itu kan memanggil selain Allah gitu. Ada mungkin cuma sebagai apa namanya tawasul ya, tawasul itu berdoa pada Allah memang tapi dengan menyebut nama-nama wali gitu kan, tawasulnya dengan nama-nama wali. Itu kan bid'ah minimal. Kalau sampai meminta kepada wali, ya itu syirik akbar. Beda-beda tipis saja. Kemudian itu tadi surat Fatir 13-14. Kemudian dalam surat Al-Isra 56. Qulid'ul ladina za'amtum. Panggil saja yang kalian anggap min dunihi selain Allah. Fala yamlikuna kashfad durri. Maka mereka tidak memiliki penyingkapan bahaya angkum dari kalian, wala tahwila, dan tidak bisa memindahkan juga, nggak bisa menyingkap, nggak bisa mindah. Pokoknya bahaya itu hanya Allah yang bisa mengobati. Jadi nggak usah minta kepada selain Allah. Kemudian surat Saba ayat 22. Qulil ladina za'amtum min dunillah. Nama ini pembukanya. Qulil ladina za'amtum min dunihi. Oh tadi dunihi. Min dunillah. La yamlikuna mithqala dzarratin minas samawati. Mereka tidak memiliki walaupun seberat anak semut dari di langit. Jadi andil atau bagian dari langit sebesar semut aja nggak punya gitu. Kenapa diminta? Wala fil ardi, di bumi juga nggak punya apa-apa. Wa ma lahum fihi ma min syirkin, dan mereka juga nggak punya sekutu ya, nggak punya andil intinya ya, terhadap langit dan bumi itu. Wa ma lahu minhum min dohir, dan bukanlah di antara dari mereka untuk Allah Ta'ala dari penolong. Wa ma lahu minhum min dohir, tidak ada untuknya dari mereka seorang penolong pun, seorang pembela. Lahu ini Allah ya, wa ma lahu, dan tidak ada bagi Allah minhum dari mereka dari bantuan. Jadi mereka nggak bantu Allah gitu dalam menciptakan langit dan bumi. Mereka nggak punya bagian dari langit bumi, nggak punya andil dalam menciptakannya, dan tidak ada bantuan juga, nggak membantu dalam menciptakannya. Kalau syirik itu saham gitu, nggak punya saham, nggak ada bagian apapun dari langit bumi itu, dan nggak membantu sekecil apapun ya dalam menciptakan langit bumi atau mengurus langit dan bumi. Wa aqra'u alaihi ahaditha, dan aku juga bacakan kepadanya hadis-hadis fi hadal bab, dalam bab ini. Tsumma lamman tahaitu, kemudian tatkala aku selesai, wa fahimal amra jayyidan, dan dia sudah paham perkaranya dengan baik, wa tadhalahu qalali, dan sudah jelas untuknya, dia berkata kepadaku, ana min baladi kada wa kada, aku dari negeri begini begini. Samali baladahu, dia menyebut untukku negerinya, dan saya nggak menyebutkan namanya ya. Ini juga bagian dari upaya untuk tidak menghibah,
menghibah itu nggak cuma menghibah orang, termasuk menghibah penduduk suatu negeri. Oh, kampung itu pelit, itu hibah juga. Ya, hibah itu banyak. Saya nggak mau menyebut. Ya, itu hibah itu. Kampung itu. Seprovinsi lah. Ma'ahadun qolali hadal kalam. Jadi tidak ada seorang pun berkata kepadaku perkataan seperti ini. Jadi bilang gitu, aku dari negeri ini nggak ada seorang pun yang ngasih tahu saya begini gitu, nggak ada menyampaikan ayat begini, hadis begini, nggak ada gitu. Tuh, dari kecil sampai tua nggak ngerti Islam. Orang mana ini? Orang Arab. Nah gitu, hibah orang Arab nih. Itu. Jadi orang di sana saja nggak ngerti Quran Sunnah, gimana kita kan? Logikanya betul kan? Orang Arab kan lebih paham Quran Sunnah kan harusnya, bahasa mereka gitu. Kita kan baca Quran baca doang rata-rata. Jarang-jarang orang baca Quran paham orang kita. Kalau orang Arab sedikit lah paham, itu harusnya sedikit-sedikit paham tuh bahasa mereka gitu. Tapi nyatanya tetap nggak ngerti ayat-ayat begitu. Jadi kadang orang itulah yang dikatakan kadang hafal tapi nggak paham. Ya kalau disuruh merunutkan dari baris pertama sampai terakhir, dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu hafal gitu bisa. Tapi apa isinya? Dicomot satu, apa maksudnya? Nggak ngerti gitu. Orang Arab apalagi Indonesia gitu. Nah, begitulah jauhnya kaum muslimin dari Al-Quran, jauhnya dari Islam. Jauh sekali betul ya. Makanya antum tuh maksimal belajar biar bisa menularkan ilmu kepada siapapun gitu. Butuh umat ini kepada orang-orang yang berilmu yang menyampaikan pencerahan pada masyarakat sangat banyak. Kalau antum mau gitu datang itu kuburan-kuburan yang disembah itu, antum sampaikan ayat-ayat di sana. Ya gitu harus ada kan, harus ada walaupun bukan antum mungkin murid antum nanti atau siapa gitu. Antum jadi presiden apa gimana gitu, kalau udah punya modal ilmu begini kan lumayan gitu. Gak tahu nih calon presiden ada yang tahu begini enggak. Ini orang kampung itu kan, kampung kami itu. Kalau saya nanya ustadznya nggak dari nggak percaya. yang bagusnya memang ada dari Dari bahasa orang kan situ. beda kan. Iya. Iya. Tapi tetap aja ditolak. Loh, Nabi Muhammad berdakwah di Quraisy juga ditolak. Malah pindah ke Madinah, bukan Quraisy, Madinah. Ya begitu, orang itu tetap aja ngeyel. Kenapa bukan malaikat gitu? Malah minta begitu. Didatangkan dari mereka. Rasulun minhum, dari mereka. Maksudnya kalau dari mereka kan udah tahu ini siapa, Al-Amin bahkan udah disebut begitu. Malah minta malaikat. Aneh. Nanti udah dikasih malaikat, wah susah niru malaikat gitu. Alasan aja manusia itu. Kemudian anal ulama, yaitu bahwasanya ulama kanu yaquluna lahu, mereka dulu berkata kepada dia ada tawasulun. Nah, ulama di situ bilangnya ini tawasul gitu, bukan syirik. Itu masalahnya, dirubah namanya. Orang awam nggak ngerti. Yang ngomong siapa? Ulama gitu kan, masya Allah. Itu yang dibilang tadi aimatud dolal, pemimpin-pemimpin kesesatan, itu yang paling dikhawatirkan Nabi. Yang bahayanya itu mendahului Dajjal gitu, karena Dajjal belum datang mereka udah gitu, mereka udah terjadi hancur umat ini gara-gara ulama-ulama ulama jahat, ulama bejat, ulama berbulu ya. Parah ulama berbulu domba. Jadi apa itu memang ulama. Jadi ulama yang targetnya dunia memang seperti itu. Sebagian orang itu ngerti memang itu betul sih, betul. Cuma kalau saya ngikuti itu nanti saya dijauhi masyarakat. Itu betul. Dan pernyataan seorang kiai terkenal ya, disebut singa podium bahkan. Itu bilang singa aswaja. Itu bilang begitu. Ya
Iya memang begitu, tapi kalau kita nggak ngikutin masyarakat ya kita dibenci masyarakat. Kalau beragama kok begitu dalilnya, udah parah kan. Harusnya ulama memberi pencerahan pada masyarakat, malah ulama ngikut masyarakat, ini maunya apa gitu. Nggak usah jadi ulama mendingan ya kan. Udah masyarakat aja bikin agama gitu, ngapain datang ulama. Ulama cuma dukung kesesatan. Alhamdulillah min dzalik. Ini tawasul namanya katanya. Wasy'aruhu, dan mereka memberitahukan kepadanya anna hadzal madda lil yadaini, bahwasanya penjuluran ini, dua tangan ini, wa du'a li ghairillah, dan berdoa kepada selain Allah, minal anbiya, dari para nabi, tuh mintanya kepada para nabi, kemudian aulia, para wali, au ghairi dzalika, atau selain itu, innama huwa tawassulun, jadi itu namanya tawassul tuh kan. Jadi berdoa katanya kepada Allah tapi disebut nabi-nabi, orang-orang soleh disebut. Pokoknya antum dengerin saja kalau ada doa disebut nama-nama malaikat, saya dengar malaikat juga disebut, nabi-nabi disebut, orang-orang soleh di sahabat, kemudian tabiin, terus sampai ke Abdul Qadir Jailani nanti ada itu. Itu udah, itu tawasul katanya. Itu tawasul ya minimal bid'ah minimal. Kalau berkeyakinan memang mereka mengabulkan doa itu kafir. Itu kafir. Syirikan. Jadi ini tawasul yang bid'ah namanya. Bukan begitu cara tawasul. Nabi nggak pernah ngajarkan begitu, sahabat nggak pernah ngajarkan begitu. Kemudian walam yusmi'uhu ayati tauhid. Nah, ulamanya tidak pernah memperdengarkan kepadanya ayat-ayat tauhid, kemudian ayat ikhlas doa untuk Allah semata, ya, memurnikan doa. Fahada mimma yubayyinu lana, dan ini diantara apa yang eh, dia jelaskan kepada kami sama sabakoh. Orang itu yang menjelaskan kondisinya begitu. Futurata wahada mimma yubayin. Ini diantara yang menjelaskan kepada kita tentang apa? Futurata a'immatid dolal anasi. Bahayanya pemimpin sesat kepada manusia, atas manusia. Bahaya pemimpin sesat itu. Kesesatan pemimpin itu akan menyesatkan banyak orang masalahnya. Orang awam tuh nggak ngerti loh. Saya seperti sekarang Indonesia katanya diklaim Indonesia mayoritas Asy'ariyah misalnya. Coba tanya satu-satu orang awam, apa itu Asy'ariyah? Nggak ngerti. Di mana Allah? Di atas. Allah berfirman nggak? Berfirman. Asy'ariyah nggak bilang begitu. Jadi tetap nggak Asy'ariyah sebenarnya. Makanya ya begitulah ya. Bahayanya ketika orang ketemu ulama malah sesat jadinya. Ulama yang sesat. Fahada mimma yubayyinu lana kamsa. Qala rahimahullah taala, wal istighatsatu bihim, dan istighatsah dengan mereka, mayit-mayit. Istighatsah artinya tolabul ghaus, minta pertolongan. Minta pertolongan, ini ghaus itu pertolongan setelah kita tertimpa kesulitan gitu. Jadi kalau isti'adah itu minta perlindungan sebelum terjadi bahaya, itu isti'adah. Kalau istighatsah setelah terjadi, setelah tertimpa, dia minta selamat dari bahaya itu, istighatsah. Wal istighatsah takunu fi syada'id. Nah, istighatsah itu terjadi di saat syada'id, kesulitan-kesulitan, wal kurubat, dan bencana-bencana, wal amrod, penyakit-penyakit. Wa katsirum minal awami, dan banyak orang awam, idza stadda bihil marad, kalau semakin menguat padanya penyakit, awis staddat bihil hajatu wal faqru, atau semakin besar ya, hajat dan kefakiran, au nazalat bihi musibatun, atau turun padanya musibah, au nahu dzalik, atau semisal itu, dhahaba ila ahadil kubur, pergi ke salah satu kuburan. Ini di mana-mana, enggak cuma di Indonesia ya, di mana-mana, cuma di Arab. Kuburan itu memang suatu yang keramat, betul. Keramat itu karomah kalau bahasa Arab.
Karomah itu artinya mulia, dimuliakan. Di kuburan dimuliakan, siapa pengen mulia datanglah ke kuburan gitu. Itu makna keramat itu aslinya. Tapi di tempat saya keramat tuh angker. Ada hantunya, ada penunggunya gitu. Nah itulah dari penunggu itulah yang diminta jadinya. Dikasih sesaji biar aman. Biar kalau mau nikah misalnya harus ke kuburan dulu biar lancar. Biar jadi pasangan yang harmonis. Kuburan. Orang pokoknya apapun ke kuburan banyak orang. Kalau seandainya ini sebuah kampung orang itu ya lemparkan kambing ke Terus selamat. nggak ketemu juga. Nah itu orang yang kan ramai nonton kan pada nonton. Nah itu orang yang nonton itu gimana sih? Sumur atau sungai? Sungai. Sungai Batanghari kalau dia bilang sungai Batanghari. Sumur di situ aja, ke sungai. Sumur ngapain lempar ya? Tinggal dicari aja orangnya. Kalau sungai kan susah nyarinya. Udah ditelan buaya mungkin. Ya itulah prosesi kesirikan ditonton, memang ditonton sama seperti orang. Jadi itu kan menganggap wah sungai ini butuh tumbal nih. Terlambat kita ngasih tumbal. Coba dikasih kambing nanti biar balik. Enggak balik. Orang udah mati kan. Ya kemudian nanti para tokoh menyimpulkan ini gara-gara kita terlambat ngasih tumbal. Kita harus rutin ngasih tumbal besok. Tiap tanggal berapa, tiap tahun minimal sekali kasih tumbal biar tidak makan tumbal orang gitu. Di kambing gitu. Iya, jadi wisata nggak cuma duit juga ya. Iya iya duit terutama wisata. Cuma yang lebih bahaya itu yaitu sirikan bersama gitu ditonton, diliput, di syuting, semua kena itu. Kena bahayanya semua. Itu orang awam nggak ngerti, tapi yang mereka saksikan itulah kesirikan. Itu dianggap sebagai budaya, itu dianggap sebagai kearifan lokal, ya, segala macam. Dan mereka yakin sebagian memang percaya memang begitu. Kalau nggak begitu nanti bahaya. Itu keyakinan itu. Naudzubillah min dzalik. Yang apa namanya melarung apa sesaji ke laut itu kan udah laut selatan tuh semuanya kena itu sirikan massal sedekah laut ya. Nah, iya. Nah, pokoknya kalau udah berkaitan dengan kuburan itu nggak lolos dari yang namanya kesirikan. Minta minum air ponari. Agak sulit ya untuk mengatakan dukun itu nggak syirik gitu. Dukun beranak dulu pun ya tetap punya ilmu-ilmu macam-macam gitu. Ya memang lebih aman nggak ke dukun sama sekali. Udah. Iya, kalau dia bikin kaya kok masih miskin ya kan. Katanya nanti dukunnya mau zuhud gitu, nggak mau kaya. Pantangan, pantang kaya dia, nggak mau kaya. Hilang ilmunya kalau kaya nanti. Kemudian mana tadi? Wa nahu dzalik. Daba ila ahdil kubur wa laja'a ilaihi. Laja'a itu berlindung kepada kuburan. Wa baka indahu nangis di kuburan. Nah, saya lihat langsung itu di Yaman. Saya lagi daurah di kota Syihir namanya di Hadramaut. Itu jauh dari Ma'rib, kita tinggal di Ma'rib ke sana itu perjalanan jauh lah, saya lupa itu seharian kalau nggak salah.
Nah, sampai di sana daurah sekitar 1 pekan gitu dengan Syekh Ahmad Mualimi. Habis itu di sela-sela daurah kan ada waktu kosong. Saya diajak orang Yaman, teman Yaman situ, ayo jalan ke rumah saya. Jalan. Nah, itu melewati kampus yang banyak orang Indonesia, mahasiswa Indonesia di situ. Terus melewati kuburan, diklaim kuburannya Nabi Hud. Jadi pas lewat gitu, itu mau ke rumah dia gitu. Tahu nggak ini apa gitu? Masjid, saya bilang. Bukan. Ini kuburan Nabi Hud gitu. Oh, kok banyak kali di dalam orang, besar bangunannya gitu, di dalam orang banyak sekali. Setelah dekat terdengar, oh nangis mereka, perempuan-perempuan, nangis-nangis. Itu mereka, ashabul kubur kata dia. Masya Allah. Kita sampai kuburan Nabi Hud. Jadi kalau nggak umrah ke mana, ke Mekah, ke Madinah, ke situ, wisatanya ke situ. Ya. Nggak cuma wisata, syirik sekalian ya, praktek ya. Tawaf di kuburan Nabi Hud, jadi ada tawaf. Itu setelah umroh ya? Maksudnya nggak perlu umroh juga ke situ. Oh, kirain itu mas plus umroh. Oh. Saya nggak sengaja itu, dari awal kawan saya nggak bilang mau ke kuburan Nabi Hud gitu, jadi pas lewat baru bilang, tahu nggak ini apa gitu. Saya ngeliat sendiri, oh itu kuburan Nabi Hud. Dan itu palsu karena kuburan para nabi semua dirahasiakan kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu. Nah, itu kampusnya dekat tadi dengan kuburan itu. Makanya ya udah penghuni kampus ke situ semua. Memang kampus kesirikan ya. Itu nanti ke Indonesia, itulah yang ajarkan kesirikan di Indonesia ya. Memang itu ya dari sana, pusat kesirikan dari Yaman juga. Yang orang kiai-kiai di Indonesia itu sumbernya dari sana juga. Seperti enggak mau nyebut nama ya nanti. Kemudian mana lagi? Baka indahu, nangis di sisi kuburan. Wa khodo'a, khodo'a ini tunduk gitu, menunduk kepala. Wa sya'aq, itu tunduk batinnya khusyuk gitu, ternyuh gitu. Wa alaha, merintih, merengek alaihi, kepada kuburan, biqadai hajatihi, untuk menunaikan hajatnya tuh. Jadi orang yang melakukan kuburan itu lebih khusyuk berdoa di sisi kubur daripada di masjid. Jamin itu. Di masjid berdoa ya formalis amin amin amin, nggak menghayati. Tapi kalau di kuburan nangis betul tuh, luar biasa, lebih khusyuk. Itu saja sudah menunjukkan kesirikan. Menganggap berdoa di kuburan lebih utama daripada di masjid, itu bagian dari kesirikan, syirik asghar minimal. Karena itu menganggap itu sebab gitu, doa di kuburan sebab doa lebih mustajab kalau dibanding masjid. Itu kan syirik asghar minimal. Sebelum meminta kepada penghuni kubur, kalau minta pada penghuni kubur, nah itu syirik akbar. Wallahu ta'ala yaqul amma yujibul muttarra idza da'ahu, siapa yang mengabulkan orang yang terdesak kalau dia berdoa kepadanya, wa yakshifus su'a, dan menyingkap keburukan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi. Ailahu ma'allah, emang ada sesembahan bersama Allah? Qalilan ma tadakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran, sedikit sekali kalian mengingat. Ma'aqalla tadakkurukum, betapa sedikitnya ingatnya kalian, tadakkurahum, ingatnya mereka, bima yurshiduhum ilal haq, terhadap apa, mengingat apa yang membimbing mereka kepada kebenaran. Jadi orang nggak mau mengingat itu. Baca Quran untuk ngalap berkah juga, bukan mau nyari ilmu. Berkahnya Quran itu pada makna, bukan pada lafadznya gitu. Banyak orang udah mencukupkan diri dengan lafaz-lafaz, udah hafal Quran, udah dianggapnya masuk surga gitu. Kalau syirik nggak bakal masuk surga gitu, percuma hafal Quran kalau syirik, melakukan kesirikan. Jadi orang tidak menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Wa yahdihim ila siratil mustaqim, dan
apa-apa yang bisa memberi hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Sedikit sekali orang ingat ya. Dan ini kata Allah, qalilan ma tadzakkarun. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Kemudian perkataan beliau, wan nadru lahum, dan bernadar untuk mereka. Taqdimun nudur wal qarabin, yaitu mempersembahkan nadar-nadar dan kurban-kurban. Nadar itu macam-macam ya. Amalan-amalan yang enggak wajib diwajibkan, itu nadar namanya, wajibkan sendiri. Qarabin, kurban-kurban, ini biasanya sembelihan hewan-hewan. Aslinya kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah, itu kurban. Dan bisa bentuknya memotong hewan atau yang lain. Segala ibadah juga disebut kurban. Tapi kemudian istilah yang sempit, kurban itu adalah memotong hewan untuk dipersembahkan kepada Allah, itulah kurban. Tapi ketika orang musyrik malah mempersembahkannya kepada selain Allah, itu syirik akbar. Wadabhu lahum, dan menyembelih untuk mereka. Allah subhanahu yaqul, qul inna sholati wa nusuki, katakan sungguh sholatku dan sembelihanku. Dabhi itu, nusuk itu artinya dabh, sembelihan. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa yaqul alaihi salatu wassalam, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Alaknuh wa tardu, laknat artinya diusir, wal ibad, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa addu syekh rahimahullah fi khatimati kalamihi anisyirki al-akbar ba'da anwa'ihi fihi tambih. Syekh menyebutkan ya, di penutupan pembicaraan beliau tentang syirik akbar dengan menyebutkan apa, sebagian macam-macamnya. Contohnya ya, fihi tambih, di dalamnya tambih, peringatan, ila anna ma'rifata syirik, kepada peringatan kepada bahwa mengenal syirik, mengetahui syirik, tatatallabu ma'rifata anwa'ihi, menuntut untuk mengetahui macam-macamnya. Jangan cuma globalnya doang. Kita kalau nggak ngerti detailnya itu nggak maksimal. Makanya penting sebenarnya. Nggak tahu di Indonesia ada nggak itu detail macam-macam kesyirikan yang ada di masyarakat kita Indonesia itu. Kalau ada yang nyusun itu bagus. Mungkin berjilid-jilid itu bukunya ya. Setiap kampung punya kesyirikan sendiri. Ini di kampung ini, kuburan ini sebutin semua gitu biar kelihatan itu. Yang nulis langsung dicari wanted. Kemudian wala makanat risalatuhu rahimahullah mukhtasaratan, ketika memang risalah beliau ini Syekh bin Baz adalah ringkas, asyara rahimahullah isharatan ila ba'dil anwa', beliau cuma mengisyaratkan suatu isyarat kepada sebagian macam saja, enggak semuanya. Tambihan sebagai pengingat, peringatan. Minhu, dari beliau, biha, dengan contoh-contoh itu, macam-macam itu, ala ghairiha, kepada yang lainnya ya, pengingat kepada yang lain. Min sarfil ibadah lil amwat, berupa pengarahan ibadah untuk mayit-mayit, atau patung-patung, atau batu-batu, pohon-pohon, dan lain sebagainya. Wa anna dzalika kullahu minasyirkil akbar, semua itu termasuk syirik akbar yang memindah dari agama, yang mengeluarkan dari Islam. Jadi orang musyrik itu dari dulu sama sebenarnya. Dan syirik pertama kali menyembah apa, tahu nggak? Apa? Malaikat patung. Oh iya, aslinya bukan patungnya sih, orang solehnya gitu, kuburan gitu, orang soleh. Dan patung itu dipasang di kuburan gitu, dekat kuburan. Patung itu simbolnya saja, karena ya nggak mungkin sih sebodoh itu orang patung kok disembah, bukan patungnya, simbolnya itu. Jadi di balik patung itu di dalam, nah itulah yang disebut dengan animisme, roh gitu. Jadi menyembah roh mereka. Makanya animisme sejak zaman Nabi Nuh sampai sekarang di mana-mana, di belantara, di pelosok hutan itu animisme, dinamisme. Orang nggak pakai diajari lagi gitu. Dan mereka menyembah benda keramat, itu kan dinamisme, benda-benda. Tapi di balik benda itu ada roh-roh, sama aja. Dinamisme, animisme gabung itu. Itu tanpa ada bukunya, mereka tahu sendiri gitu.
Dari mana? Tanpa belajar, oh ini agamanya kaumnya Nabi Nuh dulu. Nggak ada ilmu begitu. Tapi terwariskan secara otomatis. Siapa yang mewariskan itu? Iblis. Iblis, sudah setan. Jadi mereka sudah punya jaringan yang lebih duluan daripada jaringan internet. Dari dulu. Kita baru tahu internet sekarang. Mereka udah jaringannya antar negara dan antar benua itu. Udah sampai kesirikan di benua Afrika sama di benua Asia sama aja. Jadi begitu-begitu. Coba cari sana agama di pedalaman Cina, agama pedalaman India. Sama-sama aja begitu. Animisme, dinamisme. Nyembah roh gitu. Orang Cina lagi rohnya itu macam-macam, mereka punya cerita kan. Hari pertama masih di dalam kamar, hari kedua di ruang tamu, hari ketiga itu ditiru orang Islam juga, sama aja begitu. Makanya ada tahlil hari pertama, kedua, ketiga, sepekan, 40 hari, 100 tahun dulu, setahun, 2 tahun, 1000 gitu. Udah sama aja di mana-mana. Kok bisa ya ilmu di Cina dengan ilmu di India, di Indonesia bisa sama semua padahal belum ada internet. Sumbernya sama, iblis. Gitu. Sudah ada jaringan dari dulu tuh, luar biasa. Dakwahnya lewat mana itu? Bukan orang yang berdakwah. Kalau orang kayaknya nggak sampai segitunya gitu ya. Ada ada ya. Antum kalah loh. Ya. Yang apa? Kasus yang di orang yang dinasih. Yang saya tidak. Nah di kampung itu memang ulamanya mengajarkan kesyirikan semua. Kemudian mati dalam apa gitu? Orang awamnya. Gimana? Gak ada satu orang pun mendakwakan tauhid. Iya, pertanyaan itu sering sekali keluar. Iya, iya memang begitu. Selalu kita akan dihadapkan dengan gimana, misalnya kakek saya itu dari lahir sampai mati nggak pernah tahu dakwah kayak gini gitu. Kan yang kenal sunnah sekarang kan mesti kaget gitu. Wah ada ya dakwah kayak gini. Saya dulu gitu SMP, SMA kelas 3. Kok ada ya dakwah kayak gini? Baru rasanya baru kenal Islam gitu. Nah, saya tuh langsung ingat penduduk kampung saya loh. Kampung saya dari kecil dulu orang ya gitu-gitu nyembah kuburan tuh banyak sekali gitu. Mereka gimana terus? Nggak ngerti, nggak ada dakwah, nggak sampai. Nah itu jawabannya cuma dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ada udzur bil jahl, dan kemungkinan kedua nggak dapat udzur bil jahl. Jadi kalau yang dapat udzur bil jahl kalau memang betul-betul mereka nggak tahu sama sekali, nggak sampai dakwah kepada mereka. Ini sebagian ulama mengatakan ada udzur bil jahl. Mereka muslim tapi nggak ngerti apa itu Islam. Memang nggak ada yang ngasih tahu. Malah yang ngasih tahu keliru, kebalik. Yang syirik dianggap tauhid, tauhid dianggap syirik. Allah nggak ngerti istilah tauhid bahkan. Kiranya syirik itu agama gitu, Islam. Nah, mudah-mudahan itu ada udzur bil jahl. Yang memang sama sekali nggak ngerti. Itu pun pendapat sebagian ulama. Kalau ulama-ulama Najd banyak yang mengklaim tidak ada udzur bil jahl dalam masalah tauhid. Jadi karena itu pondasi Islam. Masa kamu Islam nggak ngerti pondasinya? Kayak orang bangun rumah nggak pondasi tiba-tiba atap gitu kan nggak mungkin. Gitu. Harus terpondasi. Mencari tahu. Iya, sama sekali nggak ngerti ya. Memang udah tersembunyi. Kalau mungkin waktu itu pendapat mereka begitu menganggap perkara tauhid itu ma'ruf di mana-mana harusnya orang tahu gitu. Tapi kan tauhid kan perkara batin. Yang ma'ruf di mana-mana itu sholat, karena sholat itu dohir gitu kan. Batinnya kemana? Orang sholat batinnya kemana kan kita nggak ngerti batinnya. Jadi memang sulit sebenarnya. Makanya sebagian pendapat mengatakan masih ada udzur bil jahl walaupun masih perkara tauhid. Kalau perkara selain tauhid ya seperti fikih, muamalah, ibadah itu ada udzur bil jahl, sepakat ulama. Tapi masalah tauhid khilaf. Ada yang mengatakan ada udzur bil jahl, ada yang mengatakan tidak ada. Iya, kalau nggak ada udzur bil jahl ya udah kafir gitu. Walaupun nggak pernah kena dakwah kafir. Seperti ini orang-orang Quraisy ya, bapaknya Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad, itu kan dianggap kafir. Padahal sebenarnya mengatakan enggak kafir karena belum sampai dakwah kepada mereka.
Gimana jawabannya? Kafir atau enggak kafir? Nah, itu perdebatan kan. Perdebatan. Makanya menganggap kafir, ya sebenarnya ada sisa-sisa dakwahnya Nabi Ibrahim masih ada. Orang-orang yang enggak syirik, buktinya Abu Bakar enggak syirik. Nabi Muhammad juga enggak syirik. Belum ketemu wahyu waktu itu. Udah meninggalkan syirik. Nah, itu fitrah mengikuti agama sebelumnya. Ada gitu. Itu kemungkinan udzur bil jahl atau enggak. Ya kemungkinan kedua memang dapat udzur bil jahl dalam arti memang betul-betul Afan, itu yang dapat udzur tadi. Ada kemungkinan dapat udzur. Kemungkinan kedua yang nggak mungkin dapat udzur bil jahl. Maksudnya gimana? Maksudnya orang yang sampai dakwah kepadanya tapi nggak mau dengar, udah nolak dulu. Nah itu yang nggak dapat udzur. Udah pasti nggak dapat udzur itu. Didakwahi malah dimusuhi. Orang yang berdakwah dimusuhi. Sama seperti orang Quraisy. Mereka didakwahi Nabi. Sampaikan hujah kepada mereka, malah mereka memusuhi. Gimana mereka ini? Ya nggak dapat udzur. Yang begitu. Orang yang sudah sampai dai kepadanya, sampai ilmu kepada mereka ditolak. Baru dari awal udah ditolak karena ngerti, wah ini pasti merubah ekosistem kita nih, merubah kebiasaan kita nih, memecah belah masyarakat nih gitu dianggapnya. Semacam tujuan. Jadinya akhirnya ditolak mentah-mentah padahal belum paham gitu. Itu yang terjadi, dan itu nggak ada udzur bil jahl yang begitu. Dan Allah yang lebih tahu mana orang yang dapat udzur atau enggak nanti di akhirat, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum di dunia kita menghukumi orang yang mati dalam kesyirikan musyrik, sudah musyrik. Bagaimana Nabi menghukumi bapaknya, ibunya musyrik. Makanya dakwah dulu ya, jangan menghukumi tapi nggak pernah dakwah gitu. Semangat dakwah harus lebih kuat daripada semangat memvonis. Vonis pun bukan tugas utama kita. Tugas utama kita itu berdakwah, menyampaikan. Iya, iyalah. Orang yang paling berhak kepada kita siapa? Man ahakun nasi bihusni sahabati. Siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Ummuka, ibumu. Tumaman ummuka, abuka. Itu kan cuma sampai bapak kan. Kalau dilanjutin lagi ya pamanmu dan sebagainya dan sebagainya. Wa andir ashiratakal akrobin, beri peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Itu paling utama. Orang yang paling punya hubungan dengan kita, itulah yang paling berhak kebaikan kita gitu. Dakwah kepada keluarga itu wajib. Berapa lama, Ustaz? Apa tuh? Sampai mati. Kan ditolak, sholat lagi. Nah, itu Nabi Muhammad mendakwai pamannya sampai mati. Sampai mati. Berarti tantangannya kita nggak boleh kesel kan, kita harus sabar kan? Iya harus sabar, nggak boleh kesel. Dakwah kok kesel, nggak dapat pahala itu. Kadang-kadang ya gitu lah. Nah ini keluarga besar saya di Pulau Penyengat semua ya, banyak kuburan tuh, gambar kerajaan-kerajaan. Jadi aduh, cuman makanya saya mau pulang ke Penyengat tuh malas sebenarnya kayak gitu. Aduh, tantangannya berat ya. Butuh modal besar untuk ke sana itu. Kumpulin para dai, butuh modal ya. Nah, di dalam satu kampung yang tadi banyak kesyirikan, ada orang sunnah, tapi dia diam aja, dia nggak, itu dosa kan dia berarti kan? Misalnya antum di kampung antum misalnya pulang nih, orang lagi ke kuburan terus antum cuek aja, macam mana? Awak sendiri hadis pun tak hafal kan? Gimana coba? Kan udah ngaji berapa tahun? Iya, mengingkari, iya minimal mengingkari dengan hati. Gimana caranya? Menjauhi, yang nggak usah pulang kampung. Iya lah betul, nggak usah pulang kampung. Waduh, kalau pulang ke Penyengat dari mulai pelabuhan aja ada, apa kabar gini. Aduh, suruh beli rokok yang teman-teman lama yang kecil.
Saya rokok. Udah dipalak duluan ya. Kalau dari awal jembatan sampai ke bot ada 100 orang, 100 bungkus berarti. Helm aja Pak pulang ya. Yang mereka pinta yang berbahaya ya, nggak bermanfaat gitu. Duit mendingan gitu kan, duit aja lah, nggak usah rokok gitu. Sama aja beli rokok. Beli rokok. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.